Di depan puluhan ibu-ibu arisan, mertuaku melempar celemek ke wajahku sambil berteriak, "Dasar menantu tak berguna. Kerjanya cuma numpang makan di rumah anakku." Semua tamu tertawa. Yuk subscribe dulu untuk melanjutkan videonya, komen pendapatmu dan dari mana kalian menonton, lalu like dan share ya. Terima kasih. Namaku Ayuna. Usiaku 30 tahun. Banyak orang yang mengenalku sebagai perempuan biasa dengan pakaian sederhana, tas yang tidak mencolok, tanpa perhiasan mahal, dan wajah yang hampir selalu dihiasi senyum tenang. Tidak ada yang menyangka bahwa setiap pagi sebelum matahari benar-benar tinggi, aku sudah duduk di ruang kerjaku yang dipenuhi 6 monitor berukuran besar. Di hadapanku, grafik-grafik saham bergerak naik turun setiap detik. Garis merah dan hijau yang bagi sebagian orang terlihat membingungkan justru menjadi bahasa yang sangat kupahami. Bertahun-tahun aku menghabiskan waktu mempelajari pasar modal, membaca laporan keuangan perusahaan, memahami psikologi investor, hingga berani mengambil risiko yang diperhitungkan. Aku tidak pernah mendapatkan semua ini secara instan. Di usia awal 20-an, aku pernah kehilangan hampir seluruh tabunganku karena salah mengambil keputusan investasi. Aku pernah menangis semalaman karena melihat angka di rekeningku hampir habis. Aku pernah dihina bodoh oleh orang-orang yang mengatakan perempuan tidak akan pernah bisa sukses di dunia investasi. Namun setiap kegagalan justru membuatku belajar lebih keras. Aku membaca puluhan buku, mengikuti seminar, berdiskusi dengan para investor senior, bahkan rela tidur hanya 3-4 jam setiap malam demi memahami pergerakan pasar. Tahun demi tahun berlalu, usahaku mulai membuahkan hasil. Keuntungan demi keuntungan datang. Nilai portofolioku terus bertambah hingga akhirnya mencapai angka yang bahkan dulu tidak pernah kubayangkan. Total asetku telah melampaui 100 miliar rupiah. Rumah-rumah investasi, saham, deposito, properti, hingga berbagai aset lain sudah cukup membuatku hidup nyaman sampai tua. Tetapi kekayaan tidak pernah mengubah caraku memandang kehidupan. Aku percaya bahwa harga diri seseorang tidak ditentukan oleh merek pakaian yang dikenakan atau mobil yang dikendarai. Karena itulah aku tetap memilih hidup sederhana. Aku lebih nyaman memakai pakaian polos daripada gaun mahal. Aku lebih suka menikmati kopi di warung kecil daripada memamerkan diri di kafe mewah. Bagiku, ketenangan jauh lebih berharga daripada pengakuan orang lain. Ayah dan ibuku sudah lama mengajarkanku bahwa harta hanyalah titipan. Mereka selalu berkata, "Jangan pernah membuat orang lain merasa kecil hanya karena kamu diberi rezeki lebih." Kalimat itu terus kupegang hingga dewasa. Aku tidak pernah mengunggah kemewahan di media sosial. Bahkan banyak teman lamaku yang mengira aku hanya pegawai kantoran biasa. Aku membiarkan mereka berpikir seperti itu karena aku tidak membutuhkan pujian siapapun. Sampai akhirnya Tuhan mempertemukanku dengan Rozak. Pertemuan kami terjadi secara sederhana. Saat itu mobilku mengalami ban bocor di pinggir jalan. Banyak kendaraan berlalu begitu saja. Tetapi seorang pria datang menghampiri sambil tersenyum dan menawarkan bantuan. Dialah Rozak. Tangannya penuh oli karena baru pulang bekerja. Bajunya sederhana, tetapi senyumnya begitu tulus. Ia mengganti ban mobilku tanpa meminta imbalan sedikit pun. Ketika aku menawarkan uang sebagai ucapan terima kasih, ia justru menolak sambil berkata, "Kalau saya dibayar, nanti bukan lagi membantu namanya." Kalimat sederhana itu membuatku tersenyum sepanjang perjalanan pulang. Sejak hari itu kami mulai saling mengenal. Rozak bukan pria kaya. Ia bekerja keras setiap hari demi menghidupi keluarganya. Ia selalu bersikap sopan, tidak pernah membanggakan diri, dan sangat menghormati kedua orang tuanya. Sifatnya yang lembut membuatku merasa nyaman. Selama berbulan-bulan kami menjalin hubungan, aku sengaja tidak pernah menceritakan kondisi keuanganku. Aku ingin dicintai karena diriku, bukan karena hartaku. Yang diketahui Rozak hanyalah bahwa aku bekerja sebagai investor yang cukup mapan. Ia tidak pernah bertanya berapa penghasilanku, tidak pernah penasaran dengan jumlah asetku, dan itulah yang membuatku semakin yakin memilihnya sebagai pendamping hidup. Ketika Rozak melamarku, aku menerima lamarannya tanpa ragu. Pernikahan kami berlangsung sederhana sesuai keinginanku. Tidak ada pesta mewah, tidak ada gedung megah, tidak ada iring-iringan mobil mewah.
Hanya keluarga dan sahabat terdekat yang hadir menyaksikan akad kami. Aku melihat mata Rozak berkaca-kaca saat mengucapkan ijab kabul. Saat itu aku benar-benar percaya bahwa Tuhan telah menghadiahkanku seorang suami yang akan menjagaku seumur hidup. Setelah menikah, aku mengusulkan agar kami tinggal sementara di rumah orang tua Rozak. Alasannya sederhana, aku ingin mengenal keluarga suamiku lebih dekat. Aku ingin menjadi menantu yang baik, membantu pekerjaan rumah, menemani ibu mertua, dan merasakan kehangatan keluarga besar yang selama ini jarang kurasakan karena kedua orang tuaku lebih banyak tinggal di luar kota mengurus bisnis keluarga. Rozak sempat menawarkan untuk menyewa rumah sendiri, tetapi aku menolak. Bagiku, hidup bersama mertua bukanlah masalah selama kami saling menghormati. Aku datang ke rumah itu dengan hati penuh harapan. Hari pertama aku mencium tangan ibu mertuaku dengan penuh hormat. Aku tersenyum tulus dan berkata bahwa aku ingin belajar menjadi menantu yang baik. Beliau hanya mengangguk singkat tanpa banyak bicara. Saat itu aku menganggap beliau hanya belum mengenalku. Aku mulai membantu memasak, mencuci, membersihkan rumah. Bahkan bangun lebih pagi agar semua pekerjaan selesai sebelum Rozak berangkat kerja. Aku ingin menunjukkan bahwa meskipun memiliki harta melimpah, aku tidak pernah merasa terlalu tinggi untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Setiap malam aku masih tetap memantau pasar saham dari laptopku setelah semua penghuni rumah tidur. Tak seorang pun tahu bahwa dalam beberapa jam itu aku bisa menghasilkan keuntungan ratusan juta rupiah. Bagiku semua itu bukan sesuatu yang perlu dipamerkan. Yang kuinginkan hanyalah hidup damai bersama suami dan keluarga baruku. Namun perlahan aku mulai merasakan tatapan dingin dari ibu mertuaku. Ia sering memperhatikanku dengan wajah yang sulit ditebak. Kadang ia memandangku dari ujung kepala hingga kaki seolah sedang menilai sesuatu. Beberapa kali aku mendengar beliau menghela napas panjang setiap melihatku duduk membuka laptop. Mungkin beliau mengira aku hanya bermain internet sepanjang malam. Aku ingin menjelaskan pekerjaanku, tetapi selalu kuurungkan karena tidak ingin dianggap menyombongkan diri. Aku memilih tetap diam. Aku tidak pernah menyangka bahwa keputusan untuk menyembunyikan siapa diriku justru akan menjadi awal dari luka yang mengubah seluruh jalan hidupku. Hari-hari setelah itu berubah menjadi sesuatu yang selalu kutakuti. Rumah yang awalnya kuanggap akan menjadi tempat berbagi kasih sayang perlahan terasa seperti penjara yang menguras harga diriku sedikit demi sedikit. Setiap pagi aku bangun sebelum azan subuh berkumandang. Aku menyiapkan sarapan untuk seluruh penghuni rumah. Menyapu halaman yang luas, mengepel lantai, mencuci pakaian, menyiram tanaman, lalu kembali ke dapur menyiapkan makan siang. Semua pekerjaan itu kulakukan tanpa pernah mengeluh karena aku percaya seorang menantu memang harus menghormati keluarga suaminya. Bahkan setelah semua pekerjaan selesai, aku masih menyempatkan membuka laptop beberapa menit untuk memantau pergerakan pasar saham. Hanya beberapa menit. Karena setelah itu ibu mertuaku selalu memanggil dengan suara keras yang menggema ke seluruh rumah. Ayuna, masih sempat main laptop, piring di dapur belum dicuci. Dasar perempuan malas. Aku segera menutup laptop dan berlari ke dapur. Padahal saat itu aku baru saja menyelesaikan transaksi yang menghasilkan keuntungan ratusan juta rupiah. Ironisnya, uang sebanyak itu tidak mampu membeli sedikit penghargaan dari wanita yang kini kupanggil ibu. Minggu pertama aku menganggap semuanya hanya proses penyesuaian. Minggu kedua aku mulai mencoba memahami sifat beliau. Namun memasuki bulan ketiga, aku sadar bahwa semua perlakuan itu bukan karena beliau belum mengenalku, melainkan karena beliau memang tidak pernah menganggapku layak menjadi menantunya. Setiap akhir pekan rumah selalu dipenuhi suara tawa ibu-ibu arisan. Sejak pagi buta ibu mertuaku sudah sibuk berdandan memakai kebaya terbaiknya. Ia memintaku memasak hampir semua hidangan sendirian. Puluhan porsi rendang, ayam goreng, sambal, sayur, kue-kue, minuman. Semuanya harus selesai sebelum tamu datang. Tanganku sering terkena cipratan minyak panas. Telapak tanganku memerah karena harus mencuci berulang kali. Punggungku pegal karena berdiri berjam-jam di dapur. Namun tidak sekalipun ibu mertuaku bertanya apakah aku lelah. Ketika para tamu mulai berdatangan, aku bahkan tidak diperbolehkan duduk bersama mereka. Aku hanya mondar-mandir membawa nampan berisi makanan dan minuman. Saat salah seorang tamu bertanya, "Bu, itu siapa?" "Anak ibu ya,"
Ibu mertuaku tertawa kecil sambil menjawab dengan nada meremehkan. Oh bukan. Itu menantu saya. Di rumah cuma bisa bantu kerjaan dapur. Namanya juga tidak punya pekerjaan. Seluruh tamu ikut tertawa. Aku hanya menunduk sambil menggenggam erat nampan di tanganku agar air mataku tidak jatuh. Beberapa tamu mulai ikut berkomentar. Masih muda kok nganggur ya. Untung anak ibu mau menafkahi dia. Kalau jadi menantu saya sih sudah saya suruh cari kerja. Kalimat demi kalimat menusuk dadaku seperti pisau. Tidak ada satupun yang tahu bahwa penghasilanku dalam sehari bahkan bisa melampaui penghasilan mereka selama bertahun-tahun. Tetapi aku memilih diam. Aku tidak ingin membalas penghinaan dengan kesombongan. Aku berharap Rozak akan menghentikan semua itu. Namun ketika aku melirik ke arah suamiku, ia hanya tersenyum canggung lalu menundukkan kepala. Setelah para tamu pulang, aku bertanya dengan suara bergetar, "Mas, kenapa kamu diam saja?" Rozak menarik napas panjang. "Sabar ya, Ayuna, ibu memang orangnya seperti itu. Jangan dimasukkan ke hati." Jawaban itu kembali membuat hatiku hancur. Yang kubutuhkan bukan nasihat untuk bersabar. Aku hanya ingin suamiku berkata kepada ibunya bahwa istrinya pantas dihormati. Hari-hari berikutnya penghinaan semakin menjadi-jadi. Ibu mertuaku mulai membandingkanku dengan menantu-menantu tetangga. Lihat si Rina. Tiap bulan kasih uang ke mertuanya. Lihat si Wati. Baru nikah langsung belikan motor. Kalau kamu datang ke rumah ini cuma bawa koper. Aku hanya tersenyum pahit. Seandainya beliau tahu. Satu koper yang kubawa saat menikah bahkan berisi dokumen aset bernilai puluhan miliar rupiah. Namun semua itu sengaja kusimpan rapat demi menjaga kesederhanaan hidupku. Suatu sore aku sedang mengikuti rapat daring dengan salah satu perusahaan sekuritas. Nilai investasi yang sedang dibahas mencapai miliaran rupiah. Baru 5 menit rapat dimulai. Ibu mertuaku membuka pintu kamar tanpa mengetuk. "Ngapain tutup-tutup pintu? Sana bersihkan kamar mandi. Tamu mau datang." Aku mencoba menjelaskan dengan sopan. "Bu, 5 menit lagi selesai. Ini pekerjaan penting." Beliau langsung memotong dengan suara tinggi. "Pekerjaan penting apa? Main laptop begitu kok dibilang kerja? Jangan banyak alasan." Di depan layar komputer, semua peserta rapat mendengar bentakan itu. Aku hanya bisa mematikan kamera sambil menahan rasa malu yang luar biasa. Kesempatan bisnis bernilai miliaran rupiah akhirnya batal karena aku terpaksa meninggalkan rapat. Aku mulai kehilangan semangat. Setiap malam aku menangis diam-diam di kamar mandi agar Rozak tidak mendengarnya. Aku menatap wajahku sendiri di cermin. Wajah perempuan yang dulu penuh percaya diri kini tampak lelah dan pucat. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah kesederhanaanku justru membuat orang bebas menginjak harga diriku? Apakah semua pengorbananku memang tidak pernah berarti? Namun cobaan terbesar datang pada arisan berikutnya. Di depan hampir 30 tamu. Ibu mertuaku sengaja melempar celemek ke arahku sambil berkata keras, "Cepat cuci piring. Jangan cuma berdiri seperti patung. Menantu kok cuma numpang makan di rumah anakku." Semua mata langsung tertuju kepadaku. Beberapa ibu tertawa terbahak-bahak. Bahkan ada yang bertepuk tangan seolah baru saja menyaksikan hiburan lucu. Tubuhku gemetar. Tanganku mengepal begitu kuat hingga kuku-kukuku menancap ke telapak tangan. Air mata yang selama ini kutahan akhirnya jatuh tanpa bisa dicegah. Aku menoleh ke arah Rozak yang duduk di sudut ruangan. Untuk kesekian kalinya aku berharap ia berdiri dan membelaku. Namun yang kulihat hanyalah wajahnya yang tertunduk. Bibirnya terkunci rapat. Seakan takut menatap ibunya sendiri. Saat itulah ada sesuatu dalam diriku yang perlahan hancur. Bukan karena hinaan ibu mertuaku. Melainkan karena aku sadar. Wanita bisa bertahan menghadapi dunia jika suaminya berada di sisinya. Tetapi ketika suami memilih diam saat istrinya dipermalukan, rumah bukan lagi tempat pulang, melainkan tempat paling menyakitkan untuk bertahan. Malam setelah kejadian arisan itu menjadi malam paling sunyi dalam hidupku. Rumah yang biasanya terdengar ramai kini terasa begitu sesak. Aku masuk ke kamar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pintu kututup perlahan. Lalu aku terduduk di lantai sambil memeluk kedua lututku. Air mata yang sejak siang kutahan akhirnya pecah begitu saja. Bukan karena celemek yang dilemparkan ke wajahku. Bukan pula karena tawa puluhan ibu-ibu yang masih terngiang di telingaku.
Yang benar-benar menghancurkan hatiku adalah kenyataan bahwa suamiku sendiri memilih diam ketika harga diriku diinjak-injak di depan begitu banyak orang. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku merasa benar-benar sendirian. Rozak masuk beberapa menit kemudian. Ia duduk di tepi ranjang sambil menatapku penuh rasa bersalah. Ayuna, maafkan ibu ya. Kamu tahu sendiri sifat beliau memang keras. Aku mengangkat wajahku yang basah oleh air mata lalu menatapnya dalam-dalam. Yang menyakitiku bukan hanya ibumu, Mas. Yang membuatku hancur adalah kamu. Kamu melihat semuanya. Kamu mendengar setiap hinaan itu. Tapi kamu membiarkannya terjadi. Rozak menunduk. Jemarinya saling menggenggam gelisah. Aku tidak enak sama ibu. Dari kecil aku diajarkan untuk tidak membantah beliau. Aku tersenyum pahit. Senyum yang bahkan terasa asing bagiku sendiri. Jadi setelah menikah pun kamu tetap memilih menjadi anak yang patuh daripada menjadi suami yang melindungi istrinya. Kalimat itu membuat Rozak terdiam cukup lama. Tak ada jawaban, hanya keheningan yang semakin menyesakkan dada. Aku berdiri, membuka lemari, lalu mengeluarkan sebuah map hitam yang selama ini kusimpan rapi. Perlahan kubuka satu persatu isinya. Sertifikat apartemen, sertifikat beberapa ruko, dokumen kepemilikan saham, laporan investasi, rekening perusahaan, hingga daftar aset yang nilainya telah menembus lebih dari 100 miliar rupiah. Selama ini semua dokumen itu tidak pernah kulihatkan kepada siapapun, termasuk kepada suamiku. Aku sengaja menyembunyikannya karena ingin dicintai sebagai Ayuna, bukan sebagai wanita kaya. Rozak membelalakan mata saat melihat tumpukan dokumen itu. Ini semua apa? Aku mendorong map itu ke hadapannya. Ini alasan kenapa selama ini aku tidak pernah meminta apapun darimu. Aku tidak pernah bergantung pada uangmu. Bahkan jika aku berhenti bekerja hari ini, aku masih bisa hidup nyaman sampai puluhan tahun ke depan. Tangannya mulai gemetar membuka setiap lembar dokumen. Semakin lama wajahnya semakin pucat. Ayuna, ini benar semua milikmu. Aku mengangguk pelan. Aku adalah investor saham. Semua aset ini sudah kumiliki sebelum kita menikah. Rozak terduduk lemas. Bibirnya bergetar menahan syok. Kenapa kamu tidak pernah cerita? Aku menarik napas panjang. Karena aku ingin menikah dengan pria yang mencintaiku. Bukan hartaku. Dan aku pikir aku sudah menemukannya. Ucapan itu membuat Rozak menundukkan kepala. Air matanya mulai menetes. Namun luka di hatiku sudah terlalu dalam untuk sembuh hanya karena penyesalan. Malam itu aku melanjutkan perkataanku dengan suara yang kini terdengar jauh lebih tegas. Mas, aku sudah mencoba menjadi menantu yang baik. Aku memasak setiap hari. Aku mencuci pakaian keluargamu. Aku membersihkan rumah. Aku dihina, dipermalukan, dianggap pengangguran, dianggap beban. Semua ku terima demi menghormati ibumu. Tapi hari ini semuanya selesai. Aku tidak akan tinggal di rumah ini lagi. Rozak langsung memegang tanganku. Jangan pergi. Ayuna, aku mohon. Aku perlahan menarik tanganku. Aku tidak pergi meninggalkanmu. Aku hanya meninggalkan tempat yang terus menghancurkan harga diriku. Kalau kamu masih ingin mempertahankan rumah tangga ini, ikutlah bersamaku. Sepanjang malam Rozak tidak bisa tidur. Esok paginya ia akhirnya memberanikan diri berbicara kepada ibunya. Bu, kami mau pindah rumah. Ucapan itu membuat ibu mertuaku langsung membanting gelas yang sedang dipegangnya hingga pecah berserakan. Apa, baru juga menikah sudah berani meninggalkan orang tua? Semua gara-gara perempuan itu kan? Beliau menunjuk wajahku dengan penuh kemarahan. Dasar perempuan licik, baru beberapa bulan sudah menghasut anakku. Aku tetap diam, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi usaha membela diri. Semua hinaan itu kini terasa hambar karena aku sudah mengambil keputusan. Ibu mertuaku terus berteriak di depan tetangga yang mulai berdatangan karena mendengar keributan. Pergi sana, memangnya kalian sanggup beli rumah? Paling nanti ngontrak di gang sempit. Jangan harap hidup kalian bakal enak tanpa restuku. Aku hanya memandang beliau beberapa detik, lalu tersenyum tipis. Senyum yang membuat beliau semakin kesal. Dalam hati aku berkata, asteris ibu, seandainya saja ibu tahu. Asteris hari itu juga aku menghubungi sekretaris pribadiku. Semua yang saya minta minggu lalu sudah siap. Suara di seberang telepon menjawab dengan hormat. Sudah, Bu Ayuna.
Rumah utama sudah selesai disiapkan. Interior lengkap. Koleksi furnitur impor sudah terpasang. Garasi juga sudah terisi kendaraan sesuai permintaan ibu. Aku menutup telepon tanpa berkata apa-apa lagi. Beberapa jam kemudian sebuah iring-iringan truk pindahan memasuki kawasan perumahan. Di belakangnya menyusul beberapa mobil premium yang selama ini kusimpan di garasi perusahaan. Tetangga mulai keluar rumah karena penasaran. Mereka menyaksikan para pekerja profesional mengangkut barang-barangku dengan sangat hati-hati. Tak lama kemudian sebuah sedan mewah berwarna hitam berhenti tepat di depan rumah. Sopir berseragam turun, membukakan pintu, lalu menyerahkan sebuah map kepada kami. Selamat siang, Bu Ayuna. Semua dokumen rumah senilai 25 miliar rupiah sudah lengkap. Mobil yang ibu pesan juga sudah siap di garasi. Suasana mendadak hening. Wajah ibu mertuaku yang sejak tadi penuh amarah kini berubah kaku. Matanya membelalak melihat semua kejadian di depan rumahnya. Para tetangga mulai berbisik satu sama lain. Rozak sendiri berdiri terpaku. Ia baru benar-benar menyadari bahwa wanita yang selama ini rela memasak, mencuci, mengepel lantai, dan diperlakukan seperti pembantu ternyata mampu membeli sebuah rumah mewah hanya dengan satu keputusan. Aku menatap rumah yang selama 3 bulan menjadi saksi penghinaan terhadap diriku. Lalu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku menggenggam tangan Rozak dan melangkah menuju mobil. Di belakangku terdengar suara ibu mertuaku memanggil nama kami berkali-kali. Namun kali ini aku tidak menoleh sedikit pun. Kesabaranku telah habis. Dan babak baru dalam hidupku akhirnya benar-benar dimulai. Seminggu setelah kepindahan kami, rumah baruku mulai menjadi perbincangan di seluruh kompleks. Bangunan megah bergaya modern berdiri di atas lahan yang sangat luas, dikelilingi taman yang tertata rapi dengan kolam kecil di bagian depan. Garasi berisi beberapa mobil mewah yang nilainya bahkan lebih mahal daripada seluruh rumah di kompleks tempat ibu mertuaku tinggal. Interior rumah dipenuhi furnitur impor, lampu kristal yang berkilau, lukisan-lukisan bernilai tinggi, serta ruang kerja pribadiku dengan deretan monitor yang selama ini menjadi saksi perjalanan panjangku sebagai investor. Namun bagiku, semua kemewahan itu bukanlah kebanggaan. Rumah itu hanyalah tempat untuk memulai hidup baru tanpa hinaan dan tanpa rasa takut. Setiap kali membuka mata di pagi hari, aku dan Rozak perlahan mulai menikmati kehidupan yang lebih tenang. Untuk pertama kalinya sejak menikah, kami bisa sarapan tanpa bentakan. Kami bisa berbincang tanpa ada yang menyela. Rozak beberapa kali meminta maaf sambil menangis karena merasa telah gagal menjadi suami yang melindungiku. Aku memaafkannya. Tetapi aku mengatakan dengan jujur bahwa kepercayaan yang telah hancur membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk dibangun kembali. Sejak hari itu Rozak mulai berubah. Ia lebih berani menyampaikan pendapatnya dan berjanji tidak akan membiarkan siapapun merendahkanku lagi. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu siang, bel rumah berbunyi. Ketika pintuku buka, ibu mertuaku berdiri di depan dengan wajah yang sama sekali berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi tatapan sinis atau nada tinggi. Beliau tersenyum lebar sambil membawa sekotak kue. Ayuna, ibu cuma ingin silaturahmi. Masa sudah pindah rumah? Ibu tidak boleh berkunjung. Aku mempersilahkannya masuk. Selama hampir 2 jam beliau berkeliling rumah sambil terus mengamati setiap sudut. Tangannya berkali-kali menyentuh meja marmer, sofa impor, lemari kayu premium, hingga koleksi jam tangan dan tas bermerek yang tersusun rapi di ruang khusus. Matanya berbinar bukan karena bangga, melainkan karena takjub sekaligus iri yang perlahan mulai terlihat jelas. Berkali-kali beliau bertanya, "Ini semua benar milik kamu? Mobil yang di garasi juga punya kamu? Rumah sebesar ini dibayar tunai? Kamu sebenarnya kerja apa?" Aku menjawab semua pertanyaan itu dengan tenang tanpa sedikit pun berniat menyombongkan diri. Aku menjelaskan bahwa seluruh aset itu berasal dari hasil investasi yang telah kutekuni selama bertahun-tahun, jauh sebelum aku mengenal Rozak. Beliau hanya mengangguk pelan, namun dari sorot matanya aku tahu, ada sesuatu yang sedang bergejolak di dalam hatinya. Sebelum pulang, beliau bahkan menggenggam tanganku sambil berkata, "Maafkan ibu ya kalau selama ini ada salah. Ibu cuma ingin yang terbaik buat Rozak." Aku tersenyum sopan dan menjawab, "Saya sudah memaafkan, Bu." Tetapi entah mengapa, hatiku justru merasa tidak tenang. Beberapa hari kemudian firasatku terbukti.
Seorang tetangga diam-diam menghubungiku dan bertanya dengan suara ragu. Bu Ayuna, maaf ya kalau saya lancang. Apa benar ibu sedang diperiksa polisi karena investasi bodong? Aku terdiam. Siapa yang bilang begitu? Tetangga itu terlihat serba salah, katanya. Ibu mertua ibu cerita ke banyak orang. Beliau bilang uang ibu hasil menipu orang. Ada juga yang bilang ibu jadi simpanan pengusaha kaya. Bahkan ada yang bilang rumah ini akan segera disita negara. Darahku serasa berhenti mengalir. Aku tidak pernah membayangkan wanita yang telah kumaafkan justru menyebarkan fitnah sekeji itu. Dalam hitungan hari, gosip itu menyebar kemana-mana. Orang-orang mulai memandangku dengan tatapan curiga. Beberapa tetangga yang sebelumnya ramah tiba-tiba menjaga jarak. Bahkan ada yang melarang anak-anak mereka bermain di sekitar rumahku karena takut berurusan dengan hukum. Aku mencoba mengabaikannya. Namun fitnah itu semakin liar. Di media sosial lokal, muncul akun anonim yang menuduhku melakukan pencucian uang. Ada yang menulis bahwa aku memperoleh kekayaan dari menikahi pria-pria kaya. Ada pula yang mengatakan seluruh rumah dan mobilku hanyalah hasil korupsi investasi. Setiap membaca komentar-komentar itu, dadaku terasa sesak. Aku tidak takut kehilangan harta. Tetapi aku sangat takut jika nama baik yang kubangun dengan kerja keras selama bertahun-tahun dihancurkan oleh kebohongan. Seorang sahabat investor meneleponku. Ayuna, beberapa klien mulai bertanya soal berita itu. Kalau dibiarkan, reputasimu bisa rusak. Saat itulah aku sadar bahwa diam bukan lagi pilihan. Selama ini aku memilih mengalah demi menjaga hubungan keluarga. Aku membiarkan diriku dihina, dipermalukan, bahkan diperlakukan seperti pembantu. Tetapi ketika kebohongan mulai menghancurkan kehormatanku dan mengancam hasil kerja kerasku selama bertahun-tahun, aku tidak boleh terus menunduk. Malam itu aku duduk di ruang kerja memandangi layar monitor yang biasanya membuatku tenang. Namun kali ini grafik saham sama sekali tidak mampu mengalihkan pikiranku. Rozak menghampiri lalu duduk di sampingku. Dengan mata yang berkaca-kaca ia berkata, Ayuna, aku baru tahu ibu melakukan semua itu. Maafkan aku, kali ini aku tidak akan diam lagi. Aku menatap suamiku cukup lama. Di matanya aku melihat penyesalan yang tulus. Tetapi juga keberanian yang dulu tidak pernah ada. Mas, kataku pelan. Aku sudah cukup lama diam demi menghormati ibumu. Tapi fitnah ini bukan lagi soal perasaanku. Ini tentang kehormatanku, pekerjaanku, dan nama baik yang kubangun selama bertahun-tahun. Kalau kali ini aku tetap diam, semua orang akan menganggap kebohongan itu adalah kebenaran. Aku lalu membuka sebuah laci dan mengeluarkan map berisi seluruh dokumen kepemilikan aset, laporan pajak, riwayat transaksi investasi, hingga bukti legal seluruh kekayaanku. Kulepaskan napas panjang sambil menatap Rozak. Besok semuanya akan selesai. Aku tidak akan membalas dengan kemarahan. Aku akan membalas semua fitnah itu dengan kebenaran yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Di luar rumah, langit malam mulai dipenuhi awan gelap. Seolah menjadi pertanda bahwa badai yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Keesokan paginya aku tidak lagi menangis. Air mata yang selama berbulan-bulan mengalir seolah telah habis bersama seluruh kesabaranku. Aku mengenakan pakaian putih sederhana, mengikat rambut dengan rapi, lalu membawa sebuah koper kecil berisi dokumen-dokumen yang selama ini menjadi bukti perjalanan hidupku. Di dalam koper itu tersimpan laporan pajak bertahun-tahun, sertifikat kepemilikan aset, laporan transaksi investasi, dokumen perusahaan, hingga seluruh bukti legal yang menunjukkan bahwa setiap rupiah yang kumiliki diperoleh dari kerja keras dan jalan yang sah. Hari itu aku tidak berniat mempermalukan siapapun. Aku hanya ingin membersihkan nama baikku yang telah dicemari oleh kebohongan. Orang yang pertama kali kuhubungi bukan wartawan ataupun polisi, melainkan ketua RT dan beberapa tokoh masyarakat yang selama ini mengenal keluarga Rozak. Aku meminta mereka hadir sebagai saksi agar semua fitnah yang telah beredar bisa diselesaikan secara terbuka. Tanpa kusadari, kabar pertemuan itu menyebar begitu cepat. Menjelang siang halaman rumah kami mulai dipenuhi tetangga. Banyak di antara mereka datang karena penasaran. Sebagian lagi datang karena merasa telah ikut mempercayai gosip yang beredar. Beberapa menit kemudian mobil yang membawa ibu mertuaku berhenti di depan rumah. Beliau turun dengan langkah percaya diri.
seolah yakin semua orang akan berpihak kepadanya. Begitu melihat banyak warga berkumpul, beliau langsung berkata dengan suara lantang, "Nah, akhirnya ketahuan juga. Saya sudah bilang dari dulu, orang kaya mendadak seperti dia pasti ada yang tidak beres." Aku tidak memotong ucapannya. Aku membiarkan beliau berbicara sampai selesai. Setelah suasana kembali tenang, aku membuka koper perlahan lalu mengeluarkan satu demi satu dokumen yang kubawa. Ini laporan pajak saya selama bertahun-tahun. Ini bukti transaksi investasi saya sejak usia 23 tahun. Ini sertifikat kepemilikan saham di beberapa perusahaan. Ini akta pembelian rumah, mobil, dan seluruh aset yang saya beli jauh sebelum menikah dengan Rozak. Semua bisa diperiksa. Keasliannya, suasana mendadak hening. Ketua RT memeriksa dokumen-dokumen itu bersama seorang notaris yang memang sengaja kuundang agar semuanya berlangsung transparan. Setelah hampir 1 jam meneliti, notaris itu berdiri lalu berkata dengan tegas, "Seluruh dokumen ini asli dan sah secara hukum. Tidak ditemukan indikasi pelanggaran ataupun transaksi ilegal." Kalimat itu membuat seluruh warga saling berpandangan. Beberapa orang yang sebelumnya mempercayai gosip mulai menundukkan kepala karena malu. Namun kejutan belum berhenti sampai di situ. Aku kemudian mengeluarkan ponselku dan memutar rekaman suara yang beberapa hari sebelumnya tanpa sengaja dikirimkan salah seorang tetangga. Dalam rekaman itu terdengar jelas suara ibu mertuaku sedang berkata kepada beberapa ibu-ibu arisan, "Biar saja saya sebarkan cerita itu. Kalau tidak begitu nanti dia makin sombong. Biar orang-orang tidak menghormatinya." Wajah ibu mertuaku langsung berubah pucat. Tangannya gemetar, bibirnya berusaha menyangkal. "Bukan, itu bukan maksud saya." Namun semuanya sudah terlambat. Para ibu yang selama ini menjadi teman arisannya justru menatap beliau dengan kecewa. Salah seorang dari mereka berkata pelan, "Bu, kami selama ini percaya sama ibu. Ternyata semua itu hanya fitnah." Beliau terduduk lemas di kursi. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, suaranya benar-benar hilang. Tidak ada lagi bentakan, tidak ada lagi cemoohan. Yang tersisa hanyalah wajah penuh penyesalan. Rozak kemudian melangkah ke tengah kerumunan. Dengan mata yang merah ia menggenggam tanganku erat. "Semua ini salahku. Aku terlalu takut menyakiti perasaan ibu sampai lupa melindungi istriku sendiri. Aku melihat Ayuna dihina setiap hari. Diperlakukan seperti pembantu. Dipermalukan di depan banyak orang. Tetapi aku memilih diam. Hari ini aku sadar, diamku selama ini sama menyakitkannya dengan semua hinaan itu." Air mata Rozak jatuh tanpa bisa ditahan. Ia berlutut di hadapanku sambil berkata, "Maafkan aku. Beri aku satu kesempatan lagi untuk memperbaiki semuanya." Aku memandang wajah pria yang pernah kucintai itu cukup lama. Di dalam hatiku masih ada rasa sayang. Tetapi luka yang kutanggung selama berbulan-bulan telah mengubah banyak hal. "Mas, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Tetapi memaafkan tidak selalu berarti semuanya bisa kembali seperti dulu. Ada kepercayaan yang sekali hancur membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk dibangun kembali." Aku kemudian menoleh ke arah ibu mertuaku. Wanita yang dulu selalu membentakku kini menangis terseduh-seduh. "Ayuna, ibu salah. Maafkan ibu. Ibu iri melihat keberhasilanmu. Ibu terlalu sibuk menilai pakaianmu yang sederhana sampai lupa bahwa manusia tidak pernah bisa diukur dari penampilannya." Aku menghapus air mata yang sempat jatuh di pipiku lalu menjawab dengan tenang. "Saya tidak pernah marah karena ibu miskin atau kaya. Saya hanya terluka karena ibu tidak pernah mencoba mengenal saya sebagai manusia." Tidak ada lagi kata-kata yang keluar dari mulut beliau. Tangisnya semakin pecah. Tetapi kali ini tidak ada seorang pun yang mampu menghapus penyesalannya. Aku menatap langit yang cerah di atas rumahku. Beban yang selama ini menghimpit dadaku akhirnya perlahan menghilang. Aku memilih menjalani hidup dengan tenang. Kembali fokus pada pekerjaanku, dan menikmati setiap hari tanpa kebencian. Aku tidak membawa dendam, tetapi aku juga tidak lagi membiarkan siapapun menginjak harga diriku demi menjaga perasaan orang lain. Sejak hari itu seluruh warga memahami satu pelajaran yang sangat berharga, bahwa kesederhanaan bukanlah tanda kemiskinan. Diam bukan berarti lemah, dan seseorang yang paling sering diremehkan justru bisa menjadi pribadi yang paling berhasil.
Sementara ibu mertuaku harus menjalani hari-harinya dengan beban penyesalan yang tidak akan pernah bisa dihapus. Karena ia kehilangan menantu yang selama ini tulus mencintai keluarganya hanya karena kesombongan dan rasa iri yang menguasai hatinya. Memang benar, lidah yang melukai orang lain hanya membutuhkan beberapa detik. Tetapi penyesalan akibat ucapan itu terkadang harus ditanggung seumur hidup. Kalau kamu berada di posisi Ayuna, apakah kamu akan tetap bertahan, memaafkan, atau memilih pergi demi menjaga harga dirimu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share cerita ini agar semakin banyak orang belajar bahwa jangan pernah meremehkan seseorang hanya dari penampilannya. Sampai jumpa di kisah penuh drama berikutnya.